Tapi ternyata sosok Acha tuh tetap yang biasa kita lihat di TV-TV dulu, di sinetron-sinetron, di iklan-iklan, Iya. masih chill, ceria, kocak, receh gitu kan. Betul, Masya karena kan hidup Allah. udah berat ya, Say. Masa kalau Aku nggak ada dari yang tadi mencoba tidak menyenggol, Iya. padahal. Tapi keluar dari mulut yang bersangkutan, Karti aku happy. Biar ratingnya naik. kamu memancing, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ukhti. Masya Allah, kembali lagi dalam program Sit and Spill with Elsha. Happy banget aku hari ini santai dulu, tarik nafas dulu, karena spesial bintang tamu kali ini adalah sosok yang membuat aku bisa seperti ini, lebih tertutup, lebih wise, lebih baik, dan pastinya lebih-lebih pokoknya ya. Jadi hari ini aku kedatangan orang yang aku kagumi, bestie aku. Dia adalah aktris, dia juga penulis, dia juga penyanyi, pernah nyanyi, terus juga sosok ibu, influencer, atlet padel, dan lagi cari jodoh, terus juga entrepreneur, lalu pokoknya mirip aku sih. Siapa lagi kalau bukan sudah hadir di samping aku spesial ada Natasha Rizky. Assalamualaikum, Masya Allah. Kita salam dulu ya, harus Iya. salam. Oh ya, sorry. Gak apa-apa, aku happy banget. Guys, welcome. Sudah hadir Natasha Rizky, Acha dan Echa di sini. Sebelumnya makasih ya Kak Acha sudah Sama-sama dong, Echa. mampir ke studio aku, studio baru yang podcastnya ini jalan kelima, tapi yang datang udah superstar semua. Masya Allah ya. Kamu. Karena mungkin Echa kali hostnya. Iya, alhamdulillah karena aku lebih ke kasihan sebenarnya. Iya. Lebih support dan hari ini sebuah mimpi karena aku tuh ngefans banget sama kamu dari dulu. Ini bener gak sih? Bener, tapi kita kan lagi sering ketemu, tau gak ketemu di mana tiap Di hari? acara-acara. Enggak, di threads. Sorry. Natasha Rizky aktif juga, suka di sini. Ih, malu deh, jangan dibacain ah. Enggak, tapi gimana Kak kabar? Alhamdulillah baik. Echa gimana kabarnya? Baik, aku udah jadi ibu loh sekarang. Iya, anaknya tadi aku lihat lucu banget. Mirip kamu Masya Allah. emang. Oh mirip kamu. Tuh, udah yang perlu dipertanyakan ya kalau mirip gue. Nanti ketemu ya, tanya biasanya aku bawa ke studio. Cuman kali ini aku pengen fokus sama kamu, jadi anak aku ya udah nanti aja diajak. Demi aku ya. Demi kamu, karena Masya setelah ini kita Allah. nongkrong bareng Iya. kan, dapet. Jadi aku happy banget sekali lagi bisa hadirkan sosok yang menurut aku kamu tuh selalu produktif, Aduh, Masya Allah. masih muda tapi aktivitasnya banyak banget. Konon beliau tadi kesini tuh udah olahraga padel dulu. Iya, tadi. Lalu mampir kita ngobrol-ngobrol, relax aja, relax Iya, kayak kaku ya. kayak takut aku ulik. Kayaknya gak enak gitu deh. posisi duduknya tuh. Iya, aku gak akan ulik-ulik kok. Iya. Tapi boleh kok buat rating. Good viewers ya. Enggak. Apa sih Gimana, lagi sibuk gimana? apa sih? Lagi sibuk apa? Iya ya, aku ya kan ibu anak 3 ya. Terus udah gitu, ya sekarang lagi sibuk alur cerita masih alhamdulillah. Alur Iya, yang dipakai sama Echa juga sama aku. Makasih loh bajunya. Sama-sama. Terus udah gitu sekarang lagi promo buku puisi keempat yang baru ini. Namanya Madi. Gimana pronounce-nya? Wih, bahasa Inggris. Bagus ya. Madhi. Aku dengar kamu udah lancar ya bahasa Inggris Alhamdulillah. sekarang ya. Aku Oh my god. mau diekspor ke Ekspor. import. Import dong, Mbak ya. Import ke Kanada, doain ya. Iya. Kamu baru les Iya. bahasa Inggris ya? Aku lagi les. Bagus, Oh, pasti iya. terinfluence dari aku. Biar gak bobrok-bobrok banget kayak aku gitu bahasa Inggrisnya. Sama Nina. Hai Nina. Iya, nanti aku mau hadirkan Kanina di sini. Iya, Aku lucu deket loh juga dia. sama Kanina bestie. Oh, sempat syuting bareng ya. Sempet kepompong. Oh iya. Kepompong kalau gak jadi. Pong-pong ya. Kepompong. Tapi ya itu, aku kepompong. Bolo dia udah jadi kupu-kupu. Gue kepompong. Lucu deh ini bener. Tapi balik lagi ke Acha. Anak pertama tuh udah mau SMP ya? Kemarin graduation. Iya, alhamdulillah ya nggak berasa sih. Maksudnya sekarang tuh aku udah punya anak preteen. Terus udah gitu ya udah mulai moodnya tuh udah berubah-ubah gitu. Serius? Banget. Contoh-contoh. Contoh misalnya kayak
tadinya dia tuh sebenarnya mau pakai baju yang ini gitu. Misal pakai baju yang A gitu kan, dia mau pergi kan sama temen-temennya. Tapi tiba-tiba pas udah dicoba dia kayak, um, I feel uncomfortable with these clothes. Yang gitu-gitu yang kayak, yang gitu males gak sih? Ke bahasa Inggris. Iya, yang kayak Aku banget dulu ke mama. banget. Mom, I don't like. Iya gak sih? Maksudnya bisa biasa aja gak sih Megumi kadang gue Oh, jadi jangan-jangan ini salah satu Iya. kenapa kamu akhirnya les Inggris ya? Iya. Karena Megumi pasti pinter banget. Iya makanya ya Masya Allah sih. Cuma Iya, Masya karena Allah. emang lingkungannya mereka kan emang pakai bahasa Inggris kan sekolah-sekolah sekarang gitu. Maksudnya bukan Megumi doang gitu. Jadi mungkin udah terbiasa gitu. Terus kayak jadinya kayak ya tadi kan kamu yang milih sendiri bajunya. Tapi aku gak, I don't like yang gitu-gitu. Oh ya udah ganti aja. Sementara gue gitu kan, ya udah ganti aja. Tapi kayak lama banget kalau harus tunggu. Iya udah terserah lo deh. Aku tidak bisa membayangkan Kayak gitu-gitu. punya anak remaja nanti. Iya, tapi kayak kalau emang nggak nyaman sama baju itu, kenapa nggak dipilih dari tadi gitu? Jadi kayak suka yang gitu-gitu lah, yang drama-drama gitu. Iya, itu kan katanya Lagi moody. ada fase dia akan moody kayak gitu deh, karena kita juga dulu katanya seperti itu. Seperti itu, sama lah. Bingung sama pilihannya. Iya, tapi kalau udah gede jangan bingung lagi ya. Repot nanti kalau bingung sama pilihan. Suka deh, semoga nanti naik, amin. Amin, amin, amin. Oke, berarti Megumi udah mau SMP. Yang kedua tuh Yang kedua si Miska. Si Miska itu sekarang kelas 5. baru mau naik kelas 6. Naik kelas 5. Naik kelas 5. Naik kelas 5. Terus yang terakhir Miguel. Itu yang cowok umurnya 7 tahun. Naik kelas 2 nih sekarang. Tapi kalau dari kepribadian kayaknya anak pertama tuh introvert ya. Iya. Miska tuh extrovert mentoknya kelihatan banget. Miska tuh aku. Iya, parah. Persis. Kayak cermin ya. Cermin, jadi kadang-kadang suka, tolong, gak sanggup. Kadang-kadang suka gak sanggup ngadepin. Oh iya, tuh di rumah juga rame nih pasti ada. Karena Miska kan pasti menjadi warna ya. Karena kan katanya kan diam gitu. Ya terlalu banyak warna jadi agak ngeblok. Kayak kamu melihat diri kamu versi saset gitu ya. Selalu sih. Jadi aku tuh kadang-kadang kayak, ini hal kecil aja ya misalnya. Dia tuh selalu mempertanyakan sesuatu yang udah dikasih tahu. Contoh, Ibu ini kenapa gak boleh makan ini? Ya iya, karena kalau makan itu nanti kamu bengek karena kamu punya asma gitu. Oh gitu. Tapi kan cuman sedikit. Enggak, poinnya kalau kamu makan itu bukan sedikit atau banyak. Iya, tapi kenapa? Apa bedanya kalau makan sedikit sama makan banyak? Kan tadi Ibu udah bilang, kalau makan banyak mau sedikit itu sama aja. Poinnya kamu makan itu kamu bengek. Ya, tapi gimana? Jadi sekarang boleh itu ya diulang. Aku ketawa karena mirip sama karakter Miska Cinta Fitri gak? Gak ngerti. Iya, gak ngerti. Awal-awal padahal bilang sih anak gue gitu. Orang itu babi Miska. Ada adegan yang kayak gitu kan. Mirip ya, sampai emosi tuh ibunya ngasih tahu Miska itu. Iya, tapi begitu ya uniknya anak-anak ya. Juga salah satu anak yang kayaknya apa-apa tuh nanya mulu, ada jawaban dan dia jago banget ke bapaknya gitu. Juga kalau aku lihat konten-kontennya super kreatif dan protektif banget. Iya, Masya Allah sih dia care-nya tuh diliatin. Nah, Miska tuh care-nya diliatin. Kalau Megumi tuh care-nya diem-diem gitu. Yang ketiga gimana tuh karakter? Kalau yang ketiga itu ada aku, ada bapaknya. Kayak jadi ya campuran aja. Iya. Bapaknya kayak gimana sih? Ada agak caper-capernya dikit. Tapi capernya manis ya. Maksudnya perhatiannya tuh Masya Allah. Lucu juga berarti kocak. Lucu juga. Suka memfasilitasi sesuatu gitu. Baik gitu. Jadi act of service banget sama lah. Sama lah maksudnya. Sama. Aku jadi bingung. Ya sama karakter karena anaknya. Iya. Anaknya. Orang katanya anak laki-laki memang segala sesuatu tuh melihat dan mencontoh bapaknya. Betul. Jadilah bapak. Buat teman-teman nih kamu nih mukanya nih ya. Kalau punya anak laki itu bener kalau mau anaknya kamu bentuknya seperti apa, bentuk tuh diri kamu. Iya, bener ya. Dan emang Kak Desa kan baik banget sih, kayak fun, humble. Kayaknya penyebutan namanya banyak ya di sini ya. Enggak kan, itu kan papahnya anak-anak. Iya dong. Iya kan karena lagi ngomongin anak pasti kan. Pokoknya Kak Ica tuh aktif banget ya, selain ibu yang selalu hadir pastinya karena. Insya Allah ya. Karena terus jadi entrepreneur kan.
terus jadi entrepreneur, terus juga sekarang aktif, banyak deh aku ngeliatnya. Diaktif-aktifin aja sih sebenarnya. Belum lagi tuh main mulu sama geng. Kenapa sih aku jarang Lucu ya. Kenapa aku gak di-invite? Jadi kebetulan ke grup kita WhatsApp udah, kalian? karena kita kurasi ya. Oh maksudnya apa ya? Kan kamu ada geng sama beberapa temen yang aku kenal. Ada yang jadi aku susah banget kayak, dulu sempet loh, tapi kenapa aku di-kick yang sama Kak Ratna, Sama Dian, sama Nina. Karena menurut kita kamu gak sesuai karakternya gitu, gak masuk gitu. belum sesuai syariat. Iya. Jadi Gue belum. gak bilang gitu ya. Enggak, Karakternya kurang masuk gitu. karena aku kayak kalau masuk ke situ takutnya bubar gitu. Iya, karena kan kita pengen yang berwarna. Nah kamu terlalu tadi kayak Mista terlalu ngeblok. Jadi mendingan yang agak ini aja deh, bisa sesuai gitu. Jujur aku kadang suka kesinggung sih lihat kamu main ke luar negeri bareng. Sorry ya, aku gak bisa Masa dari ngajak situ loh. friends gitu. Iya. Friends. Karena kayak mereka kurang ridho sih kalau kamu ikut. Tapi gak apa-apa, kita berteman aja di dunia hayal. Iya, iya lagi. Iya kan, tapi itu seru banget ya. Pergi-pergian mulu tuh dijadwal gak sih biasanya? Atau serandom itu kan ibu-ibu suka random kan? Iya. Enggak sih, sebenarnya kita tetap realistis sih si Ranayu ini. Jadi kalaupun kita pergi tuh kita juga nyari duit sebetulnya. Jadi misalnya kita kayak pergi kemarin, misalnya kita ke Jepang gitu kan, emang kebetulan aku ada launching buku aku. Gemes pas gue dong. Soalnya sama Kak Dian, ini bener Pas di sana ya? Iya. Mencari-cari kamu katanya lagi di mana gitu. Iya, jadi emang pas aku ada book talk terus mereka suka sekalian, ya udah deh kita datang aja ke book talk sekalian. Ya udah kita cari apa ya, kita biar bisa bikin konten apa ya gitu-gitu. Akhirnya ya udah brand masuk gitu. Jadi tetap nggak cuman jalan-jalan aja, tapi bisa kali nih ya kita cari duit di sini gitu. Siapa yang nggak mau ya brand masuk? Iya masuk insya Allah ya, semoga. Aku bisa ngebawain brand, syaratnya ajak aku kemana-mana. Bisa kok. Modus sponsorin ya. Iya. Amin. Tapi kayaknya kalau aku ikut yang ngevideoin aku. Iya kan ikut bukan berarti harus in frame. Oh maksudnya apa ya? Gitu loh. Ternyata dia masih manusia seperti biasa, seperti saya aja. ya. Loh, kamu lupa siapa mantan saya? Hey. Aku gak bilang. Oke, ngomong-ngomong tadi, ya terakhir tuh pernah ngeliat kamu kan ada acara launching buku juga. Bukan launching, kayak baca buku gitu ya di Jepang, apa sih waktu itu? Iya, jadi aku tuh suka nyari literasi atau komunitas literasi gitu di beberapa. Diksi Aca namanya. Karena aku punya platformnya namanya Diksi Aca, jadi dia kayak literasi digital gitu loh, Ca. Nah terus karena aku merasa, kan aku tuh soalnya genre buku kan puisi. Jadi puisi itu memang pembacanya itu lebih sedikit dibandingkan genre yang lain kayak novel gitu-gitu. Nah makanya aku kayak apa yang bisa aku lakukan ya maksudnya dengan alhamdulillah aku punya privilege dengan followers yang alhamdulillah ada lebih gitu ya, kenapa nggak aku karyakan si literasi puisi ini lebih luas gitu. Akhirnya aku cari komunitas-komunitas kayak di Jepang yang populasinya banyak orang Indonesianya, terus yang kayak di Melbourne gitu-gitu, kayak di Aussie, Melbourne, Sydney gitu-gitu kan banyak populasi orang-orang Indonesianya. Nah ternyata mereka tuh ya maksudnya rindu gitu dengan event-event Indonesia gitu, literasi dan segala macam. Ya makanya aku suka keliling kayak di Jepang tuh kemarin aku sempat ke Osaka, Nagoya, terus ke Hiroshima. Hiroshima tuh jauh banget, aku ternyata 5 jam dari Tokyo, dia agak ujung. Terus ya udah sama ke Tokyo. Jadi mereka seneng banget ada event buku kayak gini gitu. Sambut hangat berarti. Banget gitu. Dan di sana kan suka ada festival friendship Jepang Indonesia tiap tahun. Nah, kok gue kayak pengen ketawa gitu. Emang muka aku tuh cutie terus. Bukan ini aku kayak gini enggak, ini aku main nyimak. Oke ya. Karena kamu smart, fun. Terus smart people maksudnya. Terus habis itu ya udah aku suka ikutan bazarnya dan lain-lain sebagainya. Agak nunduk ya, kayak agak kayak bukan mahram gitu. Kayak malu ngeliat makanya. makanya. Apa aku gak bolehin? Jangan. Terus ya udah kayak gitu sih, makanya aku jadinya senang. Sempat ke Kuala Lumpur juga gitu. Jadi ternyata di luar sana tuh banyak yang suka literasi kayak begini. Itu terakhir buku kamu yang launching namanya apa? Ternyata Tanpamu yang terakhir buku ketiga. Oh iya. Itu ketiga, berarti sekarang keempat. Sekarang keempat. Sempat baca di Threads. Itu launchingnya kapan? Launchingnya tanggal 1 Juli insya Allah. 1 Juli itu terbitnya. Tapi kalau launchingnya insya Allah tanggal 5.
terbit baru bisa dibeli tanggal Tanggal 1 tanggal udah 1 bisa udah. maksudnya seluruh Indonesia terbit. Di Gramedia. Ya di Gramedia dan seluruh toko buku, baik itu indie maupun yang besar gitu. Jadi insya Allah udah bisa dibeli gitu. Online juga udah bisa. Namanya tadi udah kita spill Madi. Ini ada bukunya loh di sini. Madi, nah. Boleh dilihat. Boleh banget. Lucu deh covernya. Ini, tapi ini masih dummy ya. Sorry. Oke, karena belum launching. Belum launching. Tapi looknya kayak gini. Ini Gitu. tentang apa nih Natasha Rizky ini? Kayak dalam ya. Madi ini menceritakan apa? Sosok gitu apa? Kisah apa? Iya, jadi gini ya. Agak gak cocok ya. Iya ya, sorry. Jadi Madi People pleaser ya kamu ya? Gak salah, minta maaf, udah kurang-kurangin. Iya, kebanyakan minta maaf. Gak usah kayak gitu. Capek. Jadi Madi itu sebetulnya dipinjam dari bahasa Arab, Ca, yang artinya masa lampau. Jadi kalau pernah dengar fiil Madi, nah itu penggalan dari bahasa Arab gitu. Nah, masa lampau itu yang di sini dimaksud adalah yang berlalu itu kita pengennya menjadi guru. Iya, di sini. Betul sekali. Menjadi guru maksudnya menjadi sebuah pelajaran lah atau hikmah buat kita. Nah, jadi Madi ini bukan buku tentang nostalgic sebetulnya, bukan melulu tentang membahas masa lalu, tapi justru di sini sebagai peristiwa puitik sebetulnya. Madi ini peristiwa puitik yang berisikan jurnal yang isinya tentang apapun yang sudah kita lewati. Dari situ ada jejak yang pernah kita tinggali pastinya. Terus yang kedua, kita pasti setelah meninggalkan jejak kita akan menjalani arus masa kini gitu. Berat banget. Untuk meraih, agak berat ya Say, untuk meraih pastinya tujuan kita ke depan, yaitu arahnya mau kemana sih hidupnya. Masya Allah, keren. Jadi ini pasti bercerita tentang pengalaman-pengalaman. Iya. Natasha Rizky ya. Pokoknya tentang apapun itulah ya. Karena kan masih dummy ya, masih dummy, aku kira bukunya kayak gini, jadi sisanya pikirin aja sih. Bagus tahu, kayak kan bagus jadi pas kita buka kosong melompong. Iya, jadi suruh mikir kan orang kan, karena banyak kan saya suka nggak mikir, jadi coba pikir. Kebanyakan kan orang nggak mikir. Iya, benar. Nah, tapi di sini ada sedikit sinopsisnya yang di belakang sama yang di depan. Ada, boleh banget Eca yang baca ya. Kamu dulu apa aku? Kamu dulu Tapi justru. orang selalu mikir aku lebih bagus. Loh, justru karena itu kalau aku orang udah males kali keseringan. Jangan tangisi aku, jangan tangisi. Betul. Aku. Beda lirik ya? Beda. Maaf ya, tunggu. Ini aku yang pertama ini ya, bagus. Iya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kameranya yang mana? Vincent yang ini? Iya. Yang ini. Ini buku terbaru seorang Natasha Rizky, buku keempatnya yang berjudul Madi. Yang berlalu menjadi guru. Biasa aja, belum ada matanya. Aku pernah tinggal di rahim ibu. Tubuhnya menjadi lautan pertama bagiku. Denyut jantungnya berdetak menenangkan. Nafasnya beriringan dengan napasku. Yang berhembus lembut sekali. Kok sedih? Sedih. Iya, ini sedih banget. Nangis. Ini puisi paling sedih soalnya. Kini aku seorang ibu, menjadi perahu bagi anak-anakku, berlayar mengarungi ombak dan waktu, mengantarkan mereka ke dermaga terbaik. Dan jika ibu adalah perahu, maka doamu adalah lautan yang menuntutku pulang. Jangan sedih. Karena kita udah jadi ibu kan. Udah jadi ibu, best banget. Jadi ibu tuh butuh ibu juga. Parah sih, Masya Allah. Coba yang ini. Coba yuk. Kamu baca. Aduh. Aduh. Boleh deh. Ya. Segitu. Kayak serak ya di sini podcastnya ya. Jadi bikin serak. Emang gak dikasih minum juga? Iya. Jadi nanti kan ada sponsor baru dikasih minum. Ini gak ada, semua gak ada. Apapun air galon sih. Jangan rugi naruh-naruh di sini orang belum ada sponsor. Ayo. Bismillah ya. Bismillah. Jangan tangisi aku. Bila namaku menghiasi batu yang kian lama usang. Diikuti raga dalam tumpukan tanah dan pasirnya. Dan mereka hanya menyebut namaku sesekali. Jangan kasihani aku, karena sukma terus bertiup, bagaikan debu yang terhempas bersama angin, meninggalkan ingatan di udara, seolah ada dan tiada. Hati kadang berbunga, terkadang layu, begitulah cinta merayu aku.
Bagus. Berarti ini puisi yang keberapa? Entahlah. Ini maksudnya secara keseluruhan. Iya. Udah gak tahu sih. Aku tuh tipe yang kalau ngetik sesuatu atau bikin sesuatu tuh di notes handphone. Kamu gitu gak sih? Iya, Sama. sama. Berarti semua tuh Ditaruh ditaruh langsung. dulu. Dan berarti banyak puisi-puisi yang kamu buat yang tadinya kamu ketik sendiri di handphone. Iya. Akhirnya rilis menjadi buku. Iya, karena gini, karena ide itu kan spontanitas. Setuju. Jadi kita nggak bisa kadang-kadang nggak bisa nunggu sampai aku butuh inspirasi. Kadang-kadang inspirasi itu ya kehidupan kita sendiri gitu. Jadi menurut aku nulis tuh bukan soal inspirasi gitu, tapi lebih kepada ya kamu menjalani hidup itu secara utuh gitu. Setuju. Jadinya apa yang Echa jalanin, apa yang Echa temuin. Jadi semakin Echa banyak melihat keluar, Echa semakin banyak ide-ide yang masuk gitu. Iya. Anyway, aku tuh pernah baca. Kamu pertama kali suka puisi tuh karena dulu waktu remaja nonton Ada Apa Dengan Cinta. Sumpah, itu angkatan gue sih kayak langsung tiba-tiba Aku lari ke hutan. Beda-beda. Oh, kamu yang aku. Iya. Aku kan nonton jalan. Coba beda ya. Kalau aku sukanya yang aku lari ke hutan, kemudian teriak. Iya. Aku lari ke pantai, apalagi gitu. Pecahkan saja gelasnya. Pecahkan saja gelasnya, biar ramai. Biar gaduh. Menggaduh. Lupa. Udah kali. Hanya gue juga lupa Kamu lagi. yang aku yang dibacain Rangga berarti. Iya. Asli. Iya sebenarnya sih awalnya kayak anak kecil kelas berapa sih waktu itu, aku kelas 6 ya. Lagi nonton ADC, lagi hitsnya pada masa itu, terus kayak aku tuh jatuh cintanya karena ternyata di dunia ini ada ya kata-kata indah kayak gini gitu. Ya udah dari situ akhirnya dari mulai SMP nulis lah secara otodidak gitu. Iya. Terus kalau kamu kan terinspirasi bikin puisi dari nonton dulu film ADC. Masuk pada saat aku remaja nih, itu viral banget kan. Salah satu film kamu kalau gak salah namanya Radio Galau FM. Iya, aduh. Itu kan Anda bikin quotes mulu tuh. Galau dikit quotesnya keluar ya kan. Kayaknya jadi sampai dicatat loh. Sampai gede ya galaunya. Jangan. Enggak dong, kan karena untuk menulis aja. Kan yang berlalu menjadi guru. Gak ada segala betul. terjadi itu menjadi guru. Betul banget tuh. Gurunya siapa ya? Matematika. Bingung emang ngomong apa jadi gak blank gitu kan. Kaca. Terus kan kita udah tapi emang sosok Aca yang aku kenal setelah punya pengalaman hidup yang mungkin sebagian kita tahu gitu ya. Makin kelihatan sih puitisnya kamu, cara kamu berekspresi melalui kata-kata, walaupun hasilnya kocak parah guys. Dengan ketemu Kak Aca pertama kali tuh kita di event-event tuh kamu bakal berpuisi gitu. Hai kamu. Suaranya gede ya say. Iya kok, aku tuh gak adanya banget. Biasa aja kok. Kayak Masya Allah emang udah syariah ya. Syari Bang ya. Kan Masya Allah ya kalau berpakaian syarinya kan emang udah lama, tapi ternyata sosok Aca tuh tetap yang biasa kita lihat di TV-TV dulu, di sinetron-sinetron, di iklan-iklan, masih chill, ceria, kocak, receh gitu. Betul, karena kan hidup udah berat ya say, masa kalau aku dari tadi mencoba tidak menyenggol, tapi keluar dari mulut yang bersangkutan, tapi aku happy. Biar ratingnya naik. Kamu memancing sayang. Bismillah ya. Tapi jangan kelepasan Echa gitu kan. Tapi insya Allah ya debat yang terbaik ini. Ya mau dong. Mau dong, aku siapa sih yang gak kepengen bisa. Jadi gak sih kamu, ini to the point aja deh aku. Insya Allah sih selalu mencari ya. Udah sejauh ini. Kan kita mikirnya emang sosok Natasha Rizky itu masih mau membuka hati gak sih? Iya dong. Oh iya? Iya dong. Karena ada loh yang kita mikirnya kayaknya Natasha Rizky udah deh fokus sama anak-anak. Karena circle dia kurang menarik apa. Kehidupan dia sesibuk apa. Kadang kan cewek kadang ya udah bisa gitu. sendiri. Iya. Ada anak-anak. Teman-teman gue juga. Ya Masya Allah pada sayang. Lingkungannya juga menyenangkan. Sebenarnya Natasha Rizky juga mencari ya. Tapi belum. Iya sebenarnya gini. Bener banget tadi kata Echa gitu. Maksudnya sekarang tuh aku ya pasti orang setiap hari pengennya fokus perbaiki diri lah gitu kan. Kita semua lah pasti. Terus aku juga ada anak-anak tuh banyak lagi 3 gitu. Terus dengan kehidupan aku, aktivitas aku yang sekarang, ya tetap fokus ke situ gitu. Tapi gini nggak nyari tuh nggak yang ngotot gitu. Jadi kalau ada
ya alhamdulillah. Kalau nggak cocok tuh juga ya udah gitu. Tapi nggak nutup gitu. Tapi dibuka kok gitu. Tapi kalau mau masuk ya silakan aja. Cuman ya kalau nggak jadi juga qadarullah ya berarti emang belum saatnya gitu kan. Betul. Jadi nggak dikunci pintunya, dibuka terus gitu. Lo sampai ngebenerin rambut tuh kamera. Iya. Maksudnya apa ya? Oh ya. Kayak ini arahnya kemana sih? Kirain mau aduh. Jadi Baiki diri juga. Iya. Jadi pintu rumah itu selalu dibuka, tapi siapapun yang masuk diharapkan bisa merawat yang tersisa. Siapa yang tersisa? Aku dan ketiga anakku itu. Ada gak sih spesifik? Agak terlalu filosofi ya Bun, apa-apa. Yang kamu cari apa? Seperti apa? Yang pasti sayang sama anak-anak terbuka. Itu udah pastilah. Pilar itu. Taat dulu pilar. Ya, itu udah pasti. Terus ya yang paling penting yang bisa mau sih berjalan bareng sama-sama aku untuk ke Allah lah, udah pasti mau apa lagi sih gitu. Agak serius ya. Suka loh. Tapi didoain ya insyaallah. Iya dong. Dan kayaknya satu Indonesia sih nunggu kapan itu terjadi. Iya kan kita gak pernah tahu. Pokoknya siapapun deh jodoh aku, siapapun yang terbaik yang Allah pilihkan buat aku. Nah itu. Betul. Tapi jangan yang ribet-ribet ya Allah, tolong. Tetap jodoh yang membuat Acha mau nulis puisi dengan penuh cinta. Iya. Betul banget tuh. Rasa happy, anugerah. Benar. Yang paling sakit lagi. Iya. Maksudnya sakit dalam arti kekecewaan. Iya, apapun itu ya. Apapun itu. Ini tidak bahas apapun ya. Iya, karena kan kita kan pengennya kalau bareng sama-sama, ini sih aku ke depannya ya pengennya ya semuanya bisa menghasilkan ketenangan kita berdua. Karena bagaimanapun kita dulu ya waktu aku belum nikah juga belum kenal sama suami aku gimana juga ya kadang butuh sih yang support kita. Iya, kita itu butuh sih. teman cerita. Benar-benar. Kita butuh seseorang yang bisa memberikan insight lain buat dari kita. Pemikiran kita. Iya. Bismillah. Bismillah ya apapun itu. Kita doain yuk. Amin. Amin. Kalau bisa insya Allah tahun ini ya. Gak tahu sama siapa. Optimis aja. Aku siap jadi MC-nya nanti. Boleh ya. Modus ya sebagai media partner ya. Aku kan sekarang kan suka ini kan, suka yang live gitu kan. Iya nanti kita live-in kamu di Space Tune sama. Iya. Masih ada ya? Kamu tahu program itu? Tahu gue. Karena kita sangkatan. Iya. Orang-orang yang nonton Space Tune mereka kagak tahu. Tahu gue Space Tune tiap pulang sekolah gue tonton. Ben apalagi zaman Space Tune ada dia udah di Amerika. Udah. Suka tuh gue. Iya. Buat kalian yang salvo dengan outfit aku hari ini karena pasti mereka salvo. Karena kan beda ya sama outfit aku yang biasa aku bawakan di setiap episode. Ini tuh dari brandnya Kak Acha yaitu Alur Cerita. Betul. Masya Allah. Tau gak sih pertama kali aku tahu brand kamu tuh kayak bagus juga namanya ya. Iya. Biasanya kan nama-nama yang sweet itu kan nama-nama coffee shop ya. Biasanya gitu. Biasanya ini ada nama brand namanya Alur Cerita. Itu gimana kabarnya? Alhamdulillah sih aku seneng banget Alur Cerita. Ya sejauh ini berarti mau masuk tahun ke-9. Wow. Insya Allah. Jadi kayak ya kadang-kadang aku kan berdua sama partner aku kan si Grace namanya. Kadang-kadang kita juga suka gitu sih kalau lagi diem gitu berdua. Misalnya lagi ketemu, lagi merenungi kita mau buat apa lagi ya gitu. Ada sih perasaan kayak tapi gak nyangka juga ya kita di titik ini gitu. Karena kan ya tahu sendiri ya brand kayak apa berdarah-darahnya sampai akhirnya kita bisa terus berjuang untuk bisa bertahan gitu loh, untuk sustain gitu sampai sekarang gitu. Jadi ya alhamdulillah sih sejauh ini Allah tolong terus lah. Alhamdulillah. Ini kan namanya Alur Cerita ya. Kamu juga puitis. Ini gimana pertama kali kepikiran namanya Alur Cerita aja apa mengalur gitu aja, mengalir gitu? Sebetulnya sesimpel Alur Cerita karena aku suka cerita. Jadi setiap kamu launching produk-produk baru tuh punya cerita khusus? Punya. Jadi emang gini, pokoknya kan waktu itu aku kenal sama Grace tuh di 2018. Terus Grace nanya judul lagi. Nama brand kita apa ya, Ca? Gitu. Terus apa ya namanya? Aca tuh suka cerita banget ya Kak Grace ya. Maksudnya aku tuh orangnya lumayan bubbly gitu. Suka yang kayak gitu-gitu kan. Ya mirip dong kita sih. Pasti. Banget. Forever.
Nggak perlu tahu sih ya. itunya. Oke Aca, thank Oke, you. lanjut. Tadi dulu kita susah dan Iya. Boleh lanjut? lanjut. Ini Oke. kan lama-lama begini. Ngomong Unggun ya, aja. say. Terus. Terus habis itu ya akhirnya simpel itu, ya udah deh apa namanya alur cerita aja ya Kak gitu, supaya kita tuh apa-apa ada filosofinya. Dan memang kebetulan alur cerita itu kan dulu jilbab doang gitu, emang banyaknya jilbab yang ada cerita-ceritanya, jadi ada kota ini, ada negara ini gitu-gitu. Jadinya dulu begitu tuh alur cerita, sampai akhirnya di 2022 akhirnya alur cerita sempat rebranding, dan kemudian Modus Talk juga support alur cerita dari awal malah sampai sekarang. Waktu bahkan dari Modus Talk belum ada gitu ya, sampai sekarang kebetulan Bu Hana. Jadi pas kita rebranding itu ya udah kita benar-benar sekarang ya modus syar'i gitu. Oh jadi alur cerita sekarang fokusnya tuh ke syar'i Iya, ya, kayak iya. abaya, Mm-mm. hiban, Sebenarnya karena ya alur cerita tuh pertumbuhan aku dan customernya tuh bareng gitu. Iya. Jadi aku seneng banget sih customer-customer yang lama yang dari 2018 tuh sampai sekarang tuh masih ada gitu mereka-mereka ini. Jadi ya bertumbuh bersama lah. Keren banget sih, kamu bikin brand yang relate juga dengan perjalanan spiritual kamu yang mungkin tadinya ketika kamu berpakaiannya masih pakai hijab segi 4 Iya. dan lain-lain, ya udah kamu Lucu-lucu loh jilbab-jilbab dulu loh. gemes-gemes, belum lagi yang diputar-putar. Tuh Mbak Hana saksi tuh jilbab gue diputer-puter. Parah, Mbak Hana kan pelopornya. Iya. Bisa 12 lusin dipakai. Dipakai semua sama dia, sampai turban yang kayak apa tuh bebek-bebek duck gitu loh. Lucu banget. Suruh pakai itu punya yang ada. Iya, saya. Tinggal di Jaksel ya, udah pingsan duluan. Dia lebih baik-baik maraton kayaknya. Iya. Kebanyakan maraton ya, say. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu sedikit-sedikit memperbaiki pakaian. Insya Allah ya. Insya Allah akhirnya rebranding Iya. lebih acak yang sekarang. Lebih acak aja sih. Always gitu. lebih acak ya. Jadi ngikutin kata hati, bukan ngikutin kata, iya apa nih yang lagi viral, orang lagi pakai Iya apa, tapi sih. I like it, I wore it. Iya, so right now. Aku tuh mau ngomong tapi susah gitu kan. Anyway, kamu tuh suka bikin kopi, bikin matcha, kapan-kapan boleh kan ajak aku, Mbak Hana, Azka buat Boleh banget. rumah, buat kayak gitu. Iya loh, kapan-kapan aku tuh seneng banget setiap ada. Mbak Hana Cuman karena belum Azka. sempat ke rumah aku. serius sampai sekarang. Udah pernah, cuman nggak yang duduk lama gitu tuh belum. Ganti Biasanya aja Mbak Hana posisinya sama aku. boleh sih. Bercanda Mbak. Tapi Dia biasanya atasan aku loh. iya loh, ini nggak jalan nanti podcastnya. Nah terus habis itu biasanya tuh aku emang nggak tahu ya, aku ngerasa rutinitas membuat kopi sendiri tuh kayak Healing. bukan healing sih, apa ya, kayak kebahagiaan yang sederhana aja gitu. Maksudnya nggak semua orang bisa buat kopi sendiri kan gitu, tapi kayak kayak happy aja gitu. Kamu suka bikin dirty apa gitu. Iya, jadi kayak happy ya, walaupun waktu 10-15 menit itu tapi bisa bikin kopi sendiri, nikmatin kopi sendiri. Ya udah gitu aja. Jadi kalau misalnya Eca datang nih, terus pengen ngobrol, pengen cerita, aduh pengen cerita banget nih gitu. Serius boleh? Boleh sih. Kita kasih durasi kali ya kalau mau cerita ya. Itu kayak tahu deh, takutnya aku ke Udah rumah tahu pinjam lah. duit ke aku. Kayak takutnya di rumah Paca. Loh seduh dulu kopi makanya Mau kan. kopi enggak dong. Jadi aku suka. Aku ke rumah mau Kak ngaji bareng yuk. Ih Masya Aku Allah. bawa kitab baru nih, kita bedah kitab. Iya, tapi kamu yang baca ya Ca, aku ngeliatin. Aku tuh gak pernah membawa hal-hal yang aneh-aneh. Aku Iya. selalu membawa keceriaan. Terlihat sih. Terlihat alhamdulillah. Tapi ya gitulah ya. By the way, Ah. namanya apa sih Marimachi? Iya, Apa jadi sih itu? Ceritain boleh. jadi marimachi itu tuh matcha dan onigiri. Kamu Gitu punya makanya namanya onigiri? machi. Jadi itu sebenarnya punya berempat sih sama teman-teman aku bareng. Itu tuh diseriusin. Diseriusin jadinya karena aku suka bikin matcha, terus teman-teman aku kan suka matcha. Akhirnya teman-teman aku salah satu teman aku yang emang udah pernah udah punya F&B duluan, terus akhirnya yaudah dia sama gue aja gitu. Nah jadi yang bikin matchanya sama yang onigirinya tuh semuanya resepnya dari dia gitu. Ada store-nya. Ini lagi proses, tapi store-nya masih kecil banget kayak to go gitu loh. Bukan yang bisa duduk gitu, jadi ya buat online lah gitu. Sekarang udah bisa di order tapi masih lewat WhatsApp katalog gitu. Ya lumayan lah kecil-kecilan baru Keren mulai. sih. Tapi aku
tuh emang notice sih Kak Aca tuh suka kalau ada temen kan beberapa temen aku juga mutual kamu kayak ke rumah kayak dibikinin kopi, Seneng gitu loh aku. matcha. Belum lagi kayak tiap tahun ke Jepang selalu beli matcha baru ya. Iya. Matcha baru, bubuk kan bilangnya ya? Powder ya. Powder. Sorry, powder. Bubuk banget Iya. kan. Bubuk cabe ya. Oke, berarti tadi kita seru banget ya udah bahas tentang anak-anak Banyak kamu, lah ya banyak perjalanan lah hidup perjalanan loh. sampai di spill juga kalau Aca juga membuka hati. Iya, nanti kalau emang ada yang kontak ke Mode Stock ya atau ke Eca langsung bisa. Aku aja DM ini serius ya nanti karena aku udah kalau dilihat dari raut wajahnya aku tahu spesifikasinya harus seperti apa. Iya. Jadi gak usah takut, daftar aja dulu nanti aku blok-blokin. Iya. CV-nya harus jelas ya. Karena kan tanggung jawab loh kalau kita menjembatani ta'aruf tuh. Bener, soalnya paketnya banyak sayang. Banyak. Belum lagi makanya kan insya Allah hadiahnya juga katanya bagus ya. Iya, Kita insya bisa Allah. bikin orang sampai menikah. Gitu. Bener. Kak Aca ngomong-ngomong soal parenting lagi. Iya. Gimana rasanya punya anak 3 dengan jarak yang menurut aku cukup berdekatan ya? Iya, deket sih karena kan jaraknya 2 tahun tuh 2008 2000 berapa ya? Tambahan, terlepas sekarang single parent juga itu gimana? Ya nano-nano sih rasanya gitu kan, apalagi jarak aku sama mereka juga deket sebetulnya. Sama yang pertama itu 20 tahun jaraknya. Megumi kan 12 tahun nih, aku 32. Jadi emang makin deket sama anak jaraknya tuh jadi sebenarnya tantangan gitu, challenge juga buat aku karena jadinya kan aku tuh ngerasa banget jadi mereka gitu. Maksudnya kayak suka baper dan segala macam juga kan gitu. Nah yang aku seneng sih sekarang dalam situasi aku yang sekarang ya gitu. Aku jadi lebih merasa waktu tuh priceless banget sih Eca gitu. Karena kan ya karena aku sekarang kayak begini kan harus ganti-gantian gitu waktunya. Di ayahnya weekend, di aku weekdays gitu. Jadi hikmahnya adalah yang dulunya mungkin aku nganggepnya biasa, enteng gitu kan. Karena kan aku suka produktif dan lain-lain gitu. Tapi sekarang begitu ada keterbatasan waktu gitu kan yang gak bisa. Mungkin anak-anak harus di sana, harus di sini gitu. Jadi itu wah berharga banget sih buat aku. Jadi quality time tuh bener-bener diusahakan gitu sama mereka gitu. Dan buat mereka sendiri pun juga aku sampai punya quality time berdua gitu. Gitu. Setiap anak tuh punya waktu sendiri. Quality time sama ibu ya bilangnya. Sama ibu. Karena kan kadang-kadang kalau Megumi Miska doang Miguel nanti nggak enak gitu. Terus Megumi kan juga pengen private gitu loh. Dia kan punya privacy juga yang kadang-kadang adiknya tuh dia suka kayak ngapain sih adik gue gitu lah. Setiap anak kan pasti pengen punya quality time sendiri sama orang tuanya kan gitu. Tapi ada juga quality time berempat gitu. Iya, kita netizen sekalian. Pisah-pisah gitu. Kemana nih artinya? Berempat ya, bukan berlima loh. Beda, sorry. Oh ya kan ketiga. Iya. Ya gitu sih ya lebih ke pelajaran, lebih ke waktu sih. Jadi memaksimalkan sebisa mungkin kalau lagi sama anak-anak tuh ya di maksimalin lah waktunya. Tapi makin anak-anak gede tuh udah makin ngerti ya kalau mereka juga udah punya porsi sendiri gitu sama ibu sama bapak. Bapak ya bilang? Ayah. Oh sama ibu sama ayah udah makin ngerti. Udah banget sih mereka gitu. Dan menurut aku justru kita sih yang belajar banyak dari mereka gitu. Karena kadang-kadang mereka tuh jadi suka ngertiin kita gitu. Justru kebalik. Iya, itu kadang yang bikin kita tuh gak enak sama mereka gitu. Jadi kayak kitanya, aduh gimana ya kok gini-gini. Terus mereka kayak, udah bu gak apa-apa. Jadi kadang-kadang mereka yang suka ngasih solusi ke kita. Karena mereka tuh suka ada momen-momen awkward juga kayak tahu gitu, kayak kita gak bisa kayak gini deh. Kayaknya ini deh. Suka ada gitu walaupun mereka gak ngomong gitu ya. Tapi kelihatan itu dari kayak misalnya bingung gitu. Ada kayak ayah harus pergi atau ibu juga harus pergi gitu misalnya. Terus kamu bisa ikut ke ibu dulu gak atau gimana. Itu kadang-kadang mereka yang gak enak sendiri gitu. Ada situasi-situasi kayak begitu gitu. Dan Megumi sih ya Masya Allah Allahumma barik ya dia jauh lebih dewasa banget sih. Makanya kadang-kadang kalau adik-adiknya lagi rewel gitu-gitu kayak adik-adik udah ntar ribet, udah ibu tuh lagi kayak gitu. Jadi kayak kakak banget ya. Iya banget. Ya kayak gitu sih ya, ayahnya juga gitu. Maksudnya Masya Allah gitu, kalau aku juga lagi ada kerjaan dan segala macam ya udah nggak bisa sama ibu dulu, sama ayah dulu gitu. Jadi
ya aku banyak belajar banget jadinya dari mereka gitu. Mereka ngertiin aku banget sih sama ayahnya gitu. Oke, ini juga Masya hal Allah. baru nih, karena kan yang kita pikir juga banyak banget yang terinspirasi dari hubungan kamu sama ayahnya, karena kan banyak yang apalagi media sosial sekarang ya Kak Iya, ya, iya, gagal dikit postingnya tuh hal-hal yang gak mikir ngefek ke anak iya misalnya. itu sih. Tapi banyak yang ngeliat juga banyak sisi positifnya dari hubungan kamu dengan mantan. Bahkan kan ada tagline-nya mantan kandung. Aduh, gimana tuh mantan kandung ya? Mungkin saking lama-lama orang jadi kayak, iya asik juga ya Iya, mereka iya. tetap apa ya, tetap fun, tetap Iya. chill gitu, tetap bisa memberikan yang terbaik buat Ya anak-anaknya. semoga ya. Dan garis besarnya sih Natasha Rizky ini adalah sosok yang sangat tidak drama sama sekali. Semoga Allah jaga ya. Dari semoga Allah jaga ya. Ini pembahasan yang suka aku baca-baca aja sebagai Iya. media sosial, aku rangkum pemirsa. Pasti dong kamu juga sempet lah, gak mungkin enggak, kayaknya tiap hari pasti aja nemu berita-berita atau komen-komen. Iya pasti. Ih mereka tuh bisa gini ya, mereka bisa akur gini ya, tapi seneng gak sih dikenal sebagai kayak, bukan dikenal ya, kayak dicap mantan kandung kasarnya? Sebetulnya sih gini ya, bukan seneng sih, tapi justru kita bersyukur karena maksudnya Allah tuh ngejaga kita gitu. Karena sebetulnya nggak mungkin lah aku maksudnya sama ayahnya anak-anak tuh nggak ada cekcok sama sekali, sampai pasti ada lah gitu. Tapi mungkin maha baiknya Allah ngejaga kita gitu. Dan aku sama Desta tuh bener-bener juga ya kita berusaha, kita solid ya gitu. Karena kalau kita nggak solid ini dampaknya buruk buat anak-anak gitu. Jadi aku menahan diri banget untuk nggak wah apa segala macam. Desta pun juga gitu. Jadi itu sih kalau Allah nggak tolong sih kita mungkin nauzubillah mungkin bisa juga terkuak gitu, aib-aib kita dan segala macam gitu. Jadi menurut aku Mmm, jangan membuat statement kita tuh menjadi sosok yang menginspirasi, karena jujur tuh serem banget buat kita. Setuju. Jadi, ya mungkin lebih ke kalau ada yang kebaikan dari kita, alhamdulillah itu bisa jadi dampak kebaikan buat teman-teman yang nonton. Tapi jangan jangan jadi kayak, "Oh ini inspirasi kita," aduh please banget. Karena biar bagaimanapun, kita punya kekurangan, qadarullah apalagi, sampai detik ini kan, mmm iya, kita Allah jaga gitu. Jadi mudah-mudahan bisa begini terus gitu. Dan memang kan karena kita berdua juga belum punya pasangan gitu sama sekali gitu. Dari aku belum, dari ayahnya anak-anak juga. Ini statement yang bagus karena Iya. sebenarnya juga kadang gak nyaman ya Pasti kalau kan anak gak nyaman. baca. Betul. Kan ada aja ya yang kabarnya udah deket, kabarnya ternyata belum. Iya, dan kita nggak tahu mungkin ayahnya anak-anak juga mungkin aja udah gitu. Tapi mungkin takutnya nggak nyaman juga gitu sih berita-berita ini. Jadi aku kadang-kadang sama Desa juga sekarang tuh bener-bener ngejaga hubungan kita tuh ya bener-bener karena anak-anak gitu sih. Tapi kelihatan sih kalau yang emang udah kebentuk. Artinya gini, ketika kita udah pisah kan kita tahu konsekuensi untuk menghadapi mental anak tuh seperti apa. Jadi udah kelihatan sih kalau aku pribadi nih ngelihat sosok kamu, sosok Desta, itu emang udah komit bahwa ya kita harus solid terus. Karena kalau kita terlalu ngikutin rasa emosi kita atau berantakan sih. Bisa banget nih kalau aku mau ikutin mau aku gitu. hal kayak gitu tuh mungkin kita bisa memaafkan, kita bisa lupa lagi, tapi itu kan menjadi jejak yang anak kita tuh bisa gampang kapanpun bisa baca lagi. Betul, apalagi kan jejak digital sekarang udah ini banget kan Eca. Jadi wah sekarang udah serem banget deh di era sekarang gitu. Tapi ini ada gak sih yang pengen Kak Aca sampaikan nih ke orang-orang yang sorry to say nih, aku bilangnya kadang, ih kamu kok so tau banget, kamu kok bisa ngetik kayak gitu tapi nggak tahu aslinya. Bahkan kan kayaknya sampai dari awal terjadi sampai hari ini itu kayaknya hubungan kalian tuh termasuk yang sering dapat spotlight. Kalau menurut aku ya, sering dapat spotlight. Jadi apa sih yang mungkin pengen kamu kasih tahu bahwa apalah gitu. Apa ya? Ya gini, pasti kan aku sama kayak Hana ada senyum-senyum itu dari jauh. Ya aku tuh sama Desta tuh kekurangannya banyak banget gitu. Lagi-lagi aku bilang ya, maksudnya kita pasti ya kayak gini tuh karena Allah jaga aja gitu. Dan kalaupun di luar sana itu kan nggak semuanya juga
komentar baik tentang kita gitu. Kita nggak hal yang gila dan mustahil kalau kita tuh dicintai sama semua penonton gitu. Jadi pasti ada juga lah yang komenin aku, yang nyinyirin Desta juga dan segala macam. Itu di dalam tahap kita tuh udah yang nggak mau baca gitu. Jadi emang sih ada kayak keselnya kayak apaan sih gitu. Tapi kayak ya udah itu kan haknya mereka dan memang kita kan mau nggak mau karena aku public figure dan Desa public figure, kita kan sebenarnya lagi memberi celah bagi mereka untuk komenin kita kan gitu. Jadi ya udah serah lo deh gitu. Dan sampai detik ini pun kan alhamdulillah Allah jaga kita berdua. Kita nggak pernah publish ke publik kita tuh kenapa penyebabnya kayak gitu. Jadi ya biarlah itu jadi cerita kita berdua dan bebas mereka mau berasumsi sampai gila. Ya udah silakan aja gitu. Karena yang tahu cuman aku sama yang anak-anak sama Allah aja gitu. Yang mau tahu penyebabnya mereka, kalian bisa subscribe Instagram aku. Iya. Per bulannya 2 juta. Betul. Dan kalian bisa bercanda ya. WhatsApp langsung Eca ya. Gak apa-apa biar digituin. Aku kan belum bikin tuh yang subscription Instagram. Iya. Murah. Jadi kan orang subscribe nih. Bikin gitu, deh. Pengen tahu. Ayan kan aku bagi 2 coy. Iya. Enggak. Tapi itu aku keren sih. Dan juga aku juga menyadari hal seperti itu. Mungkin kayaknya kalau orang-orang yang biasa ngikutin keseharian kamu, apalagi teman-teman kamu, ya tahu kalau kamu akan seperti ini. Betul. Tapi salah satu lagi sih Eca, yang membuat kita tuh begini tuh juga menurut aku keluarga, lingkungan kita sih. Itu menurut aku juga ngaruh banget apa yang kita lakuin. Karena kayaknya sahabat-sahabat aku, lingkungan aku tuh salah satu yang punya banyak andil untuk bisa support aku satu sama lain gitu, untuk bisa menahan diri, untuk bisa ya hati-hati lah kalau mau bertindak gitu-gitu. Makanya menurut aku lingkungan tuh emang penting banget, ngaruh banget buat kita ke depannya gitu. Betul, karena juga yang kita lihat bukan cuma Kak Aca sama Kak Desta sih yang masih akur, main bareng, anak-anak. Orang tua juga terlibat ya. Maksudnya kalau lagi liburan kan mama diajak, sekeluarga gitu. Betul. Happy loh liatnya kayak bener ya, kayak mungkin namanya relationship itu namanya status hubungan itu bisa selesai. Tapi ikatan batin, ikatan kekeluargaan itu kan gak ada masa kapan harus selesai. Selama dua-duanya belum punya pasangan ya. Ya betul. Karena kan tetap harus ada yang dijaga juga hatinya. Kalau udah pasti harus ada yang dijaga. Tapi kalau ternyata jodoh pasti gak ada yang gak mungkin ya kan. Tapi iya, makanya setiap perjalanan itu kita gak pernah tahu gitu. Entah balik lagi untuk memperbaiki, entah ketemu orang baru, itu masih rahasia ilahi. Tapi kamu bener gak tidak menolak itu? Aku sih Allah walam bisolak aja. Oke. Aduh, soalnya kalau ini pembahasannya khusus kita aja close friend. Sorry banget. Tapi ya itulah Aca ya, mungkin teman-teman sepanjang video ini bisa lihat sehumble itu, seceria itu, dan seapa adanya, sengalir gitu. Bahkan nih kalau nggak dijaga juga dia bisa cerita semua. Sampai kapan itu terjadi. Betul. Dan lain-lain. Bahaya loh, nih rekaman semua ya di sini. Bahaya, tapi nggak apa-apa. Nanti kan kamu dipanggil-panggil podcast kayak yang lain, langsung aja red card-nya hubungi Elsa gitu. Jangan lupa beli. Jangan lupa beli biar makin tahu. Mungkin karena setiap di buku Aca sebenarnya ada kisi-kisi kok. Iya. Cuman lagi aja. Benar. Pokoknya semakin kalian membeli buku ini berarti kalian juga ikut andil dalam menafkahi aku dan keluarga. Dan membuat anak-anaknya sekolah lebih lanjut. Itu bapaknya. Bapaknya harus ya. Keren ya Aca emang selalu klarifikasi hal yang diluruskan. Betul. Karena ayahnya bertanggung jawab. Alhamdulillah ya. Sosok Desta bagi kamu tuh aduh males banget, gila. Ini apa sih? Gak apa-apa kan ya Mbak, kan ngaruh tuh. Sosoknya tuh pengen tahu aja. Kalau dulu kan masih pacar, suami, sekarang udah jadi ayah anak-anak. Sosok ayahnya ini Eca Rose ya? Iya, bukan, aku lebih ke teteh. Oh, teteh ya? Sosok Kak Desta sebagai ayah tuh kayak gimana? Iya, Masya Allah sih, dia baik banget. Maksudnya dia kalau jadi ayah tuh bener-bener apa ya, tanggung jawab, care banget. Maksudnya kalau tanggung jawab iyalah alhamdulillah, tapi dia tuh mau ngurus gitu, mau ngurus anak-anaknya gitu. Terus pernah juga waktu itu pergi ke Jepang itu sama mami sama mamahnya dia. Maksudnya bawa oma-oma, nggak ada mbak, sama bawa anak 2 waktu Miguel belum lahir. Jadi kebayang gak sih yang diurus tuh ada 4 orang loh, oma-oma sama anak kecil 2 gitu.
Terus itu semuanya, aku waktu itu lagi hamil, lagi baru nyusuin Miguel, soalnya dia nggak bisa ikut ke Jepang. Nah itu semuanya Desta yang ngurus, bawa-bawa koper, ngangkat-ngangkat semua segala macam gitu. Jadi kan kayak lagi ngurusin anak kecil 4 kan gitu. Ya itu menurut aku salah satu yang aku nggak pernah lupa sih. Maksudnya dia mau gitu berkorban untuk ngurusin mereka ini tanpa aku gitu. Aku udah bilang udahlah nggak usah gitu, nggak apa-apa deh, yang penting anak-anak seneng gitu-gitu. Ya jadi kesabarannya dia lebih sabar sih daripada aku. Makanya Masya Allah gitu. Berarti Kak Desta tuh act of service juga. Banget. Dia act of service banget ke seluruh orang-orang yang dia sayang ya. Maksudnya ya maksudnya bukan berarti gue gak tahu ya dia masih sayang sama gue apa enggak. Cuman Tapi maksudnya pasti sayang kan orang kamu iya ibu dong. punya Iya. anak-anak. Takut deh. Ih. Enggak kan? Oke. Man, wise. Ya maksudnya sama orang-orang terdekatnya, orang-orang Behave ya? sayangnya gitu. Jadi dia pasti ini banget lah, support. Alhamdulillah ya, makanya senang kayak sosok ayahnya tuh bener-bener apa sih namanya? Jadi insya Allah semua anak-anak kalian itu nggak akan merasakan fatherless ya. Ya semoga ya, amin ya. Maksudnya Semoga tangki Allah jaga cintanya Allah mereka, benar-benar. iya, tangki cinta mereka mudah-mudahan selalu penuh sih. Iya. Pokoknya yang terbaik untuk keduanya orang baik. Memang dari Amin awal ya. juga kan kita udah tahu kayaknya karakternya tuh beda banget. Tapi itu jodoh ya dulu ya, kayak aku Iya. juga sama suami aku karakternya beda. Jadi sekarang juga dengan karakter masing-masing aku tahu, aku yakin pasti pada akhirnya akan mendapatkan hal terbaik Amin. untuk Kak Aca maupun mantan suami. Iya. Oke, sekarang kan Masya Allah ya. Pegel ya. Iya, anyways banyak loh orang-orang yang terinspirasi dari style kamu. Iya, Karena iya. kamu kan syar'i, tapi bahkan kemarin aku sempat lihat nih ada beberapa apa ya namanya fashion item Aca kayak ada Aca. Oh iya. Iya kayak Di thread sama TikTok tuh lagi rame banget lagi sekarang rame. ya. Kalau anak sekarang kan bilangnya culture ya katanya. Tetap culture walaupun syar'i. Siapa lagi kalau bukan Natasha Rizky gitu kan. Aduh. Masuk ya. Keren sih. Yang pasti kan kamu punya brand namanya Alur Cerita. Yang emang sekarang kan rilis juga abaya, khiban. Khiban tuh khimar bandana. Khimar bandana. Ya sekarang lagi hits banget ya si khiban ini. Tapi Rasain nggak loh. omsetnya naik? Iya, jujur yang padahal aku ngeluarin khiban tuh udah lama. Tapi akhirnya naik lagi, makanya aku restock warna ulang lagi. Betul, dan kalau ngelihat di tweets kan orang sampai pada nggak kebagian. Iya. Soal kapan di stok? Alhamdulillah Masya Allah ya. Maksudnya aku tuh ngelihat tren si khiban ini naik kan gara-gara waktu itu kalau nggak salah Intan ya. Iya, Intan. Satu influencer, terus dia pakai, terus kayak orang-orang pada ngikutin gitu. Jadi aku kayak nanti Masya Allah ya, maksudnya bisa menginfluence banyak orang tuh. Masya Allah sih. Iya, gitu. tapi itu keren ya. Berarti kayak kita tuh bener-bener share aja gak sih segala sesuatu yang baik. Bener-bener. Begitupun jangan sampai kita share menurut kita buruk. Karena kita tuh dilihat, bisa ditiru, bisa menjadi, bisa menginfluence orang. Dan tren khiban dengan style yang masih belajar gitu ya. Kayak aku misalnya pakai khiban tapi masih pakai jeans. Itu keren sih menurut aku. Karena kita seenggaknya udah ada satu step yang kita lakukan. Waktu itu juga aku pernah bahas ini sama Sivia. Iya, aku nonton sih. Lucu banget. Thank you. Gitu kan. Gimana tanya thank you. Aca. Sampai gue. Favorit kamu dong. Khiban favorit kamu. Selain dari Alur Cerita. Boleh gak sih disebutin? Boleh dong. Aku selain ini ya. Selain dari brand sendiri. Selain Sakinah Khiban yang dari brand aku sendiri. Aku suka banget khibannya Aljena. Dari dulu. Dia maksudnya pelopor ya. Jadi sebelum aku kenal perhibanan, aku kebetulan tuh kenal abaya dan lain sebagainya macamnya itu awalnya dari Aljena, dari KTC ownernya. Aku nanti ngepoin deh sih. Ya, maksudnya Aljena. Beliau tuh baik banget. Maksudnya sharing ilmunya dan segala macam gitu ya. Nah itu aku suka banget sih bahannya dia. Bahan-bahan mazen tuh pada masa itu lagi semua orang kayak rebutan deh, mau rebutan warna gitu kan. Nah itu aku kenal namanya French Khimar dulu kan, sebelum ada perhibanan kan, sebelum ada gini. Itu bahannya enak banget, cuttingannya dia tuh bagus. Jadi kayak bikin slim gitu loh. Itu aku suka Aljena. Oh, yang kedua? Yang kedua, itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Yang kedua aku suka khibannya Itzar, aku juga suka. Oh, Itzar. Itzar aku juga suka, bagus karena kan kepala aku tuh kecil. Nah, Itzar tuh termasuk yang cocok di kepala aku. Makanya kalau besar kayak aku
cocok juga ya. gitu. Nih cantik kan? Cantik gak? Masya Allah. Aku nggak terima kedip. Kedip. Dia gak ngapa-ngapain loh. Iya, tapi melotot mulu. Iya. Ya karena kan dia fokus. Takut perih matanya. Aku nyuruh kedip. Canda ya Mas. Kan Tirsa Besari loh dia. Mirip, benar. Cuma kurang brewok aja tebelnya kurangnya. Lanjut ya. Yang ketiga. Yang ketiga aku suka hibannya. Aduh ada sih yang kemarin aku pakai. Aduh aku lupa lagi namanya. Apa nama depannya? Lupa ya. Oh ini Bonebana. Wow. Itu kayaknya banyak yang iya. sih. Kemarin aku baru beli soalnya, terus pas aku cobain bagian ininya aku suka gitu. Terus bahannya juga kan dia flowy banget ya. Iya. Gitu. Ini juga enak banget loh, thank you ya. Sama-sama loh. Dikirim. Tadi ada dikasih beberapa warna lagi. Iya. Itu gak usah telusin ya. Thank you. Tolong ya, Andin tolong ya Andin. Terus abaya. Oh kalau abaya aku suka banget Shua. Karena aku kolaborasi juga. Shua dibahas mulu. Oh ya kamu kolaborasi. Iya, ini insya Allah aku spill aja. Insya Allah akan ada kolaborasi kedua bareng sama Shua. Win ya guys. Barokah launching laris manis, amin. Amin. Terus yang kedua aku suka abayanya Nehat. Aku suka banget. Yang ketiga, terakhir. Terus yang ketiga aku suka abayanya ya Aljena sih tetap. Aljena. Sampai sekarang masih aku pakai soalnya. Oh Masya gitu. Allah. Oh Taza aku juga suka banget. Taza. Oke. Iya. Berarti kelihatan ya kalau punya brand sendiri tetap suka belanja ya. Dong, tetap support. Saling apalagi itu kan owner-ownernya juga. Saya teman-teman aku juga gitu. Tapi emang ya aku perhatiin sekarang kan banyak yang ngeluarin abaya, hiban, himar. Itu bener-bener pada punya rezekinya masing-masing. Iya. Pada sold out banget. Satu lagi deh Shi. Temen gue tuh. Iya. Aku collab sama dia, udah yang volume kedua. Keren. Gitu. Shi by Shiran Shungka. Itu juga love banget abayanya. Karena kan sebenarnya Shi itu kan maksudnya nggak semuanya ngeluarin abaya, sebetulnya nggak khusus abaya. Tapi karena collab sama aku, Shiran jadi ngeluarin abaya gitu. Jadi aku seneng banget sih. Pasti Kak Shiran juga terinspirasi sama bestinya. Thank you Shiran. Thank you. Aduh pembahasan yang seru. Aku suka banget dari awal. Seru ya. Kayak lebih deket tau sama banget kamu. Walaupun jauh nih ada jarak. Enggak dong, ini deket loh. Tapi serius ngerasa lebih deket sama sosok Acha. Banget. Dan kayak banyak hal yang akhirnya aku baru tahu. Tapi gak kaget karena bagi aku ya Acha ini selalu apa adanya. Selalu menyenangkan semua orang. Karena memang super duper happy kalau deket Acha, semua setuju. Aku ingat banget first impression kenal Kak Acha bukan karena di TV ya. Itu pasti, I mean waktu ketemu pertama di mana ya waktu itu di Paku Buwono gak sih? Iya, yang acara doa. Yang acara doa, dia tuh hangat banget. Dia tuh selalu menyapa siapapun orang baru, nggak ngelihat lu siapa, tapi bener-bener kayak mau kenalan, mau kayak semoga. Gitu-gitu. Masya Allah tabarakallah ya. Dan pastinya kita doakan segala perjalanan Kak Acha. Amin. Selalu indah, penuh berkah. Amin. Acha makasih banyak. Buku yang akan launching nanti dengan judul Madi yang berlalu biar yang berlalu menjadi guru. Laris manis sold out sampai launching ke berapa kali itu cetaknya. Amin. Pokoknya happy terus ya Kak. Sama-sama. Dan gak kerasa obrolan yang menyenangkan ini harus kita akhiri. Jujur happy banget kedatangan Natasha Rizky yang pastinya aku yakin yang nonton ini tuh pasti benar-benar ikut happy juga merasakan kekurangan kita. Dan maaf banget kalau ada kekurangannya, ini kita dari awal. Udah pasti banyak kekurangannya. Kita akuin aja dari sekarang ya. Pasti obrolan kita selama 1 jam kurang lebih ini banyak kekurangan, banyak ngaconya mungkin, banyak so taunya. Mohon maafkan kita. Dan tentunya juga semoga kebaikannya bisa teman-teman ambil dan juga Allah jaga. Amin. Allah selalu baik sama kita. Amin. Dekat lagi. So good. Dan terima kasih Kak Acha boleh pulang. Thank you Acha. Love you, happy ya kamu. Terima kasih banyak ya. Semoga segera dapat yang terbaik. Amin. Dan thank you so much sudah nonton Sit and Spill with Elsha. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan aku Elsa Sandria dan juga Natasha Rizky. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.